Shalom saudara-saudara semua. Shalom shalom semuanya. Puji Tuhan kita masih bisa belajar sekolah sahabat bersama Impromptu. Kita masuk di pelajaran yang keempat dengan judul Peran Alkitab. Sebelum kita mulai, saya minta Mas Hansen untuk pimpin kita di dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Engkau telah begitu baik. Engkau memberikan kepada kami kehidupan, kesehatan. Engkau memberikan kepada kami waktu, kesempatan, dan Engkau telah memberikan kepada kami Alkitab untuk kami pelajari. Biarlah kami dapat serius, dapat memahaminya dan menghidupkannya dalam kehidupan kami. Tentulah kami berdua yang berdiskusi di video ini agar memperkatakan apa yang benar, yang sesuai dengan kehendak-Mu. Juga tuntunlah semua yang belajar bersama kami agar dapat mendapatkan berkat yang sama pula. Kami mohon ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang telah menebus kami dari dosa. Amin. Amin. Oke, monggo Mas Hansen. Ya, sangat penting untuk memulai pelajaran ini dari perspektif pertentangan besar ya. Memahami peran Alkitab dalam perspektif pertentangan antara Yesus melawan setan. Oke? Untuk itu mari kita buka Efesus 6 ayat 10 sampai 12. Tolong dibacakan, Bil. Efesus 6 Ayat ayat 10 10 sampai 12. sampai 12. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ya, perhatikan nasihat Paulus di ayat 10. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Ya, berarti dalam peperangan rohani ini, ya, panglima tertingginya adalah Tuhan. Kita harus kuat di dalam Tuhan. Itu ya. Lalu di ayat 11a dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Oke, jadi ayat 10, hendaklah kuat di dalam Tuhan. Ayat 11, lanjutannya adalah, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ya, apa tujuannya? Tujuannya ada di ayat 11b. Supaya itu kan berbicara tentang tujuan ya. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya, jadi kita harus kuat di dalam Tuhan. Kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Tujuannya supaya dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya. Jadi di sini musuhnya dalam peperangan ini adalah iblis, setan. Kita harus bertahan melawan tipu muslihatnya iblis atau setan. Oke? Lalu di ayat 12 diberikan keterangan lebih lanjut ya, diberikan alasan lebih lanjut ya, bahwa eh, pertempuran kita ini melawan roh jahat yang kuat. Oke? Jadi iblis atau setan atau roh jahat itu dia itu kuat. Ya, artinya gini, bukannya berarti kita mau membesar-besarkan kuasa setan, enggak ya. Tuhan pasti lebih kuat dari setan. Ya, tapi jangan juga anggap remeh itu maksudnya. Lawan kita ini dalam peperangan rohani, iblis atau setan atau roh-roh jahat ini dia kuat. Jadi kita harus serius ya, kuat dalam Tuhan, mengenakan seluruh perlengkapan karena musuh kita adalah iblis atau setan. Ya. Oke, lanjut Bil ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Oke, nasihatnya sekarang diulangi, tapi lebih rinci, lebih detail, ya kan? Intinya ya sama. Orang percaya, orang Kristen harus mengenakan, harus memakai seluruh perlengkapan senjata Allah supaya bisa berdiri teguh.
Ya, gitu. Lanjut Bill, kita langsung lompat ke ayat 17. Dan terimalah ketopeng keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Oke, ya. Kita skip beberapa ayat, tapi kita bisa baca di ayat 14 sampai ayat 16 ada beberapa perlengkapan senjata yang lainnya, ya. Ada ikat pinggang kebenaran, ada baju zirah keadilan, ada kasut kerelaan, kemudian ada perisai iman, ya. Itu di ayat 14 sampai 16. Tapi fokus kita adalah yang di ayat 17-nya, ya. Secara khusus pedang roh, yaitu firman Allah. Oke, kita disuruh untuk mengenakan senjata rohani. Salah satu senjata rohaninya adalah pedang roh. Apa itu pedang roh? Firman Allah. Berarti dalam peperangan melawan setan, dalam peperangan melawan iblis, salah satu senjata kita adalah firman Allah. Ya, musuh kita, setan, setan tahu ya bahwa berdoa, ya, yang ada di ayat selanjutnya, ayat 18 itu ada disebut doa ya. Dan firman Allah atau Alkitab yang ada di ayat 17 yang kita baca sekarang, ya, itu adalah senjata yang paling ampuh yang bisa kita gunakan untuk melawan setan. Ya, makanya setan akan melakukan segala yang dia bisa, entah dia buat kita sibuk, entah dia buat kita tidak peduli. Pokoknya apapun yang dia bisa, dia akan kerahkan supaya kita tidak berdoa dan tidak membaca Alkitab. Ya, karena kalau musuhnya dia tidak pakai senjata, maka dia akan lebih mudah mengalahkan kita. Ya kan? Dalam peperangan rohani, kalau kita tidak memakai senjata, setan akan lebih mudah untuk mengalahkan kita. Ya, setan ingin menjauhkan umat Tuhan dari Alkitab. Ya, kalau kita nggak baca Alkitab, hubungan kita dengan Tuhan melemah. Ya, dan bukan hanya hubungan kita dengan Tuhan melemah, hubungan kita dengan sesama melemah. Iya, tanpa membaca Alkitab, pernikahan akan mengalami banyak masalah. Ya, karena banyak nasihat Alkitab tentang pernikahan. Tanpa membaca Alkitab, hubungan orang tua anak akan dalam banyak masalah karena ada banyak nasihat Alkitab tentang hubungan orang tua anak, ya. Hubungan kita dengan teman-teman, hubungan kita dengan rekan kerja tanpa membaca Alkitab itu juga adalah masalah karena ada banyak nasihat eh, di Alkitab tentang bagaimana kita harus berteman, bagaimana kita harus berhubungan di dunia kerja, ya. Kita sudah sangat sibuk, ya, kita merasa beban kita itu semakin berat, ya. Kita tidak bisa meninggalkan semua beban kita tidak sempat meluangkan waktu untuk baca Alkitab, ya. Dan kita tidak sadar semakin lama kita sudah semakin lemah karena kita semakin jarang baca Alkitab. Ya. Bahkan ironisnya di diskusi sekolah sahabat pun bisa-bisa kita jarang baca Alkitab. Bukan hanya secara pribadi. Di dalam diskusi sekolah sahabat cuma diisi dengan obrolan ngalor ngidul tentang hal-hal rohani. Cuma diisi tentang obrolan sana sini tentang hal-hal rohani. Tapi tidak pernah, bahkan jarang, diisi dengan benar-benar mempelajari Alkitab, dengan benar-benar merespon apa yang Tuhan katakan bagi kita. Ya, jadi bisa jadi kita aktif pelayanan sana sini merasa sudah rohani, ya. Tapi tanpa belajar Alkitab, tanpa membaca Alkitab, kita kehilangan senjata. Ya, ini sebagai pengantar ya. Nah, boleh Bill kasih tanggapannya. Iya, saya akan kasih satu kutipan untuk kita. Dari Living Hub halaman 273. Seringkali orang-orang yang mengaku Kristen mendatangkan kelemahan rohani yang besar bagi diri mereka sendiri dengan terus-menerus memikirkan cobaan dan keluhan mereka. Bukan hanya masalah itu menjadi semakin besar setiap kali diulang, tetapi mereka juga semakin menjauh dari Yesus jika mereka membiarkan diri mereka melanggar aturan dalam hal ini. Setan berusaha menarik perhatian mereka kepada diri mereka sendiri dan menanamkan dalam diri mereka gagasan bahwa mereka tidak dihargai. Mereka mulai mengasihani dan bersimpati kepada diri sendiri.
dan kehilangan iman dan kepercayaan kepada Yesus. Dan sebagai akibatnya, mereka menjauh dari Dia yang meminta mereka untuk menyerahkan beban mereka kepadanya. Kepada mereka kami akan berkata, ceritakan apa yang telah Allah lakukan untukmu. Katakan kepada setan bahwa kamu tidak percaya pada kebenaranmu sendiri, tetapi pada kebenaran Kristus. Jaga pikiranmu tetap dipenuhi dengan janji-janji berharga yang terdapat dalam Alkitab. Dan ketika setan datang seperti banjir untuk menenggelamkanmu, hadapi dia dengan senjata yang telah disediakan oleh firman Allah. Ada tertulis, ini akan mematahkan kekuatannya dan memberimu kemenangan. Ya, saya rasa ini kutipan yang sangat bagus ya, yang sangat relate berhubungan dengan pengantar pelajaran kita. Ya, dan uniknya di sini Nyonya White mengambil satu perspektif saat kita susah. Nah, kadangkala kita biasanya tidak baca Alkitab itu pada saat kita lagi happy, lagi banyak berkat, lagi sehat, keuntungan di mana-mana, gitu kan. Biasanya di situ mulai lupa Tuhan. Tetapi ada kalanya kita lupa Tuhan juga ketika kita sedang susah. Di saat susah bukannya mencari Alkitab sebagai penolong, malah cari apa? Tempat lain gitu kan, mencari ketenangan di tempat lain. Entah itu nonton TV, nonton film, jalan-jalan, lihat scrolling TikTok, scrolling IG, ya kan? Padahal ketenangan sebenarnya ada di Alkitab. Jadi saya rasa ini perspektif yang bagus ya. Jadi mencari Alkitab itu membaca firman Tuhan itu adalah senjata yang dipakai di saat kapanpun manapun. Saat susah, saat senang harus selalu baca gitu kan. Supaya tetap terhindar dari godaan setan. Mungkin itu Mas Hansan. Ya, luar biasa indah ya kutipan ini. Semoga kita bisa merenungkannya dan mempraktekannya dalam kehidupan kita ya. Oke, pertanyaan selanjutnya tentang Alkitab, Bill. Biasanya yang ditanyakan adalah memangnya seberapa berotoritasnya Alkitab, ya? Atau memangnya seberapa benarnya Alkitab, ya? Memangnya cuma Alkitab satu-satunya sumber kebenaran? Bagaimana dengan alam? Bagaimana dengan hati nurani? Bagaimana dengan kebijaksanaan dari cabang ilmu yang lain? Ya, itu jadi pertanyaan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pewahyuan. Oke? Ya. Dan secara singkat, sekurang-kurangnya ada tiga jalur Allah memberikan pewahyuan kepada manusia. Ya, sekali lagi, sekurang-kurangnya ada tiga jalur Allah memberikan pewahyuan kepada manusia. Yang pertama disebut dengan wahyu umum. Yang kedua disebut dengan wahyu perorangan. Yang ketiga disebut dengan wahyu khusus. Sekali lagi, wahyu umum, wahyu perorangan, wahyu khusus. Kalau kita memahami tiga hal ini, kita akan dapat jawaban seberapa berotoritasnya Alkitab, seberapa benarnya Alkitab. Ya, bagaimana dengan sumber kebenaran yang lain, dengan sumber kebenaran dari cabang ilmu yang lain. Itu kita akan dapatkan jawabannya. Oke? Kita bahas satu-satu, Bill. Kita bahas wahyu umum dulu. Ya. Kita buka Mazmur 19 ayat 1 sampai 5. 1-5. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari. Yang Ya, oke. mengeluarkan, oh seperti itu ya. Ternyata penomorannya beda ya di dicetak dan di online ya. Jadi kalau dicetak itu ayat 1 sampai 5, tapi kalau di online itu ayat 1 sampai 4 ya. Saudara bisa menyesuaikan di situ ya. Ya, sebenarnya nggak apa-apa dibaca ayat selanjutnya ya, karena itu bagus juga, tapi kita mau persingkat durasinya. Ya, Wahyu 19 ayat 1 sampai 5 berbicara tentang wahyu umum. Apa itu wahyu umum? Wahyu umum adalah Tuhan menyatakan sebagian kebenaran tentang dirinya melalui alam. Sekali lagi, wahyu umum adalah Tuhan menyatakan sebagian kebenaran tentang dirinya
Oke, jadi bukan sepenuhnya ya, hanya sebagian kebenaran tentang dirinya. Tuhan nyatakan itu melalui alam. Ya, langit menceritakan kemuliaan Allah. Ya, kalau kita melihat matahari, bulan, dan bintang, kita akan terheran-heran. Siapa yang bisa menciptakan benda-benda ini? Allah. Ya, Cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Ya, semua pohon-pohon, semua burung-burung, semua serangga, semua yang ada di alam bersaksi tentang siapa penciptanya. Tuhan menyatakan sebagian kebenaran tentang dirinya melalui alam. Ya, tapi perhatikan di eh, ayat 4 ya, ayat 4 versi cetak atau ayat 3 versi online-nya. Dikatakan, tidak ada berita, tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Artinya apa? Wahyu umum itu bercerita tentang Allah tidak melalui kata-kata. Ya, yang melalui kata-kata itu ya Alkitab. Ya, wahyu umum tidak melalui kata-kata, tapi kita bisa melihatnya meskipun tidak melalui kata-kata. Ya, perhatikan ayat selanjutnya. Tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia. Perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Semua manusia yang hidup di alam ini, ya, dan terhadap apa yang terjadi di alam ini, bisa mengenal siapa penciptanya. Ya. Satu ayat lagi, sekarang di perjanjian baru ya, ini kitab favoritnya Bill. Kita buka Roma 1 ayat 18 sampai 20. Yes. 18 sampai 20. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang telah mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Ya, konteksnya ini adalah tentang kefasikan dan kelaliman manusia ya. Secara khusus berbicara tentang dosa homoseksual kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya. Nah, argumen Paulus begini. Orang-orang yang berdosa ini, mereka tidak bisa beralasan. Kami nggak tahu itu dosa, karena kami nggak tahu Tuhan itu ada. Nggak bisa. Karena sebenarnya, meskipun tanpa membaca Alkitab, hanya melalui alam, hanya melalui wahyu umum, ya sudah jelas bahwa Tuhan itu ada. Jadi mereka nggak bisa beralasan, ya kami nggak bisa dipersalahkan kalau kami berdosa, kami nggak tahu ini dosa, kami nggak tahu Tuhan itu ada. Nggak bisa mereka beralasan begitu. Ya, secara spesifik di ayat 20 itu sangat bagus itu. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, ya, apa yang tidak nampak daripada Tuhan, itu maksudnya ya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya. Oke, jadi kekuatan Tuhan dan keilahian Tuhan dapat nampak kepada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan. Oke, jadi dari penciptaan, kekuatan Tuhan itu kelihatan. Dari penciptaan, keilahiannya itu kelihatan. Oke, jadi melalui alam itu kita sebenarnya tahu bahwa ada being yang dia itu punya kekuatan yang kekal. Bahwa ada being yang divine, bahwa ada being yang ilahi. Hanya melalui alam kita bisa tahu itu. Tidak spesifik memang Tuhannya adalah Tuhan Kristen ya, tapi kita tahu ada Tuhan hanya melalui alam, ada pencipta ya. Ada yang menyebutnya prima causa dalam filsafat ya, ada yang menyebutnya unmoved mover ya. Tapi kita tahu, intinya kita tahu melalui alam kita tahu ada pencipta. Melalui alam kita tahu bahwa ada satu being yang kekuatannya itu kekal. Bahwa ada satu being yang ilahi itu kita tahu melalui alam. Oke? Nah, tapi sekarang mari kita bicara sisi negatifnya. Ya. Di satu sisi alam itu berbicara secara positif ya, dengan keindahannya, dengan kebesarannya, menceritakan tentang Tuhan, ya, alam. Tapi di satu sisi, alam yang sudah rusak karena manusia jatuh ke dalam dosa, alam juga berbicara sisi negatif. Oke? Alam itu berbicara tentang nyamuk yang menghisap darah.
ya. Alam itu berbicara tentang bakteri yang memakan daging. Dan yang paling buruk dari semua yang buruk, musuh terakhir, alam berbicara tentang kematian. Pesan dari alam itu sudah terdistorsi, sudah kacau. Dia masih mengandung informasi tentang kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan, dia masih mengandung informasi itu, tapi dia juga mengandung informasi buruk tentang dosa, tentang kejatuhan. Ya, alam itu punya pesan ganda. Dan ada satu pesan yang hilang dalam wahyu umum, ada satu pesan yang hilang dalam alam. Alam memberitahu kita kalau Tuhan itu ada, ya, bahwa being yang kekuatannya kekal itu ada, bahwa being yang ilahi itu ada, alam memberitahu itu, tapi alam tidak memberitahu kita bagaimana supaya kita bisa diselamatkan dari dosa-dosa kita. Alam tidak memberitahu kita secara spesifik tentang inkarnasi, Yesus menjelma menjadi manusia. Alam tidak berbicara secara spesifik, memberitahu kita secara spesifik tentang pengorbanan Yesus di kayu salib. Alam tidak memberitahu kita secara spesifik tentang kebangkitan Yesus. Alam tidak memberitahu kita secara spesifik tentang kedatangan Yesus yang kedua. Alam memberitahu kita kalau Tuhan itu ada, tapi alam tidak memberitahu kita secara spesifik tentang rencana keselamatan. Maka wahyu umum dari alam saja tidak cukup, tidak lengkap. Ya, itu untuk wahyu umum ya. Sebelum nanti ke wahyu perorangan dan wahyu khusus, Bill, boleh di wahyu umum dulu tanggapi, Bill. Silahkan. Iya, dan apa namanya? Ya, dan ini menyinggung dua pihak ya sebenarnya. Bagi mereka yang tidak percaya Tuhan dan bagi mereka yang tidak percaya Tuhan karena alam. Ya kan? Iya, Kan ada itu apa namanya? Kalau mereka yang creationist itu biasanya analoginya adalah jam tangan itu kan, penciptaan jam tangan. Tahu nggak ceritanya itu? nggak tahu. Yang jam tangan, jadi ada jam tangan ditemukan di pantai Hmm? oleh oleh seseorang. Lalu seseorang ini orang ini orang kampung lah istilahnya. Orang kampung tuh apa ya maksudnya? Orang yang bukan datang dari kota metropolitan gitu. Lalu Hmm. dia lihat jam tangan ini, dia pasti berpikir adalah ada yang membuat jam tangan ini gitu kan. Karena ini ini mechanical ini bukan sesuatu yang begitu saja ada gitu. Jadi biasanya creationist itu mencoba masuk eh, menjelaskan Tuhan dari sisi itu gitu bahwa ada sang pencipta dunia ini begitu kompleks ya kan. Eh, saya ingat itu podcastnya Dokter Gia, kalau teman-teman ikutin di medsos itu bagus banget ya dia. Dokter Gia itu bilang bahwa ya manusia sebagai dokter walaupun dia berkeyakinan dari saudara kita yang sebelah, tapi sebagai dokter saja dia mengakui bahwa tubuh manusia ini terlalu kompleks untuk begitu saja ada gitu ya. Pasti ada yang mendesain. Nah, itu kan narasinya dari yang tadi itu ya, secara perdebatan apa namanya penciptaan itu. Nah, tapi di satu sisi orang yang melawan Tuhan pencipta memakai argumen yang tadi Mas Yansen pakai bahwa dunia ini terlalu buruk, masakan ada pencipta yang penuh kasih menciptakan dunia seperti ini, penuh dengan bencana alam, penuh dengan bakteri, penuh dengan masalah. Ya, kalau ada orang yang maha-maha kuasa, maha kasih, bagaimana mungkin menciptakan seperti ini? Nah, jadi itu itu pandangan sekuler yang tidak datang dari arus kekristenan gitu kan. Jadi mereka melihat alamnya saja. Nah, itulah mungkin yang Mas Jansen tadi sampaikan dari ayat ini gitu kan bahwa eh, apa namanya alam ini bisa menipu nih. Kalau alam saja gitu kan bisa dipakai untuk mendukung yang satu juga bisa dipakai untuk mendukung yang lain gitu. Nah, lalu selanjutnya seperti apa? Nah, kita lanjut. Jadi tadi aku Oke, kasih contoh aja ya, real case-nya seperti apa. iya. Kita ke wahyu perorangan dulu ya. Tolong bacakan, Bill, Roma 2 sekarang ya, pasal selanjutnya. Roma 2 ayat 14 sampai 15. 14 ayat sampai 14 sampai 15. 15. Oke. 2 14. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka dan suara hati mereka turut bersaksi
dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Oke. Ya. Eh, wahyu perorangan definisinya adalah Tuhan mengungkapkan dirinya sendiri melalui tindakan dan hati nurani manusia. Ya. Kalau tadi wahyu umum itu melalui alam, sekarang wahyu perorangan Tuhan mengungkapkan dirinya sendiri melalui tindakan dan hati nurani manusia. Ya, meskipun manusia sudah jatuh dalam dosa, ya, tapi masih ada cicipan, ya, pengungkapan Tuhan dalam tindakan dan hati nurani manusia ini. Ya, lihat di ayat ini, Roma 2 ayat 14 kalimat pertama. Bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat. Hmm. Ya, orang yang tidak pernah baca Alkitab oleh dorongan diri sendiri, nggak pernah baca Alkitab ini, tapi oleh dorongan diri sendiri, mereka melakukan hukum Taurat. Ya, tidak pernah membaca jangan mencuri, tapi mereka tahu mencuri itu salah. Tanpa baca Alkitab. Tidak pernah membaca jangan berzina, tapi tahu selingkuh dari pasangan itu salah. Tanpa baca Alkitab. Dari mana itu semua? Perhatikan ayat 15. Isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka. Suara hati mereka turut bersaksi. Pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Tuhan taruh hukum itu dalam conscience-nya manusia, dalam hati nuraninya manusia. Sehingga manusia yang gak baca Alkitab pun, dia dapat pewahyuan bahwa mencuri salah. Ya, bahwa berzina itu salah. Ya. Ya, kita semua pasti mengakui ya bahwa orang yang tidak membaca Alkitab pun mereka tahu mencuri dan berzina itu salah, itu jelas sekali kan. Ya, itu dari mana? Itu hati nurani. Ya. Oke. Lanjut Bill. Wahyu perorangan ini juga bisa dari orang lain ya. Jadi bukan hanya hati nurani diri sendiri, tapi dari hati nurani orang lain yang bisa kita pelajari ya. Kita lihat ke satu jangan 1 Korintus. Kita baca Filipi 4 ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Oke. Ya. Perhatikan kata-kata Paulus di sini. Yang telah kamu pelajari, yang telah kamu terima, yang telah kamu dengar, yang telah kamu lihat padaku. Akunya di sini Paulus. Oke? Jadi, Paulus di sini menjadikan dirinya sendiri sebagai contoh. Paulus menjadikan tindakannya sendiri sebagai contoh. Ya, apa yang kamu lihat daripadaku, apa yang kamu lihat dari Paulus, lakukan itu. Artinya apa? Tindakan orang lain dan hati nurani orang lain, dalam hal ini Paulus, itu bisa jadi sumber pewahyuan juga. Tuhan bisa memberikan wahyu kepada kita melalui orang lain, melalui hati nurani dan tindakan orang lain yang bisa kita jadikan contoh, itu bisa. Ya, bisa. Ya, jadi jangan karena kita kita apa istilahnya? Kita belajar Alkitab, kita akhirnya menyangkal bahwa Tuhan itu bisa memberikan pewahyuan ya melalui orang lain, melalui teladan orang lain. Enggak. Ya, bisa. Tuhan tuh bisa memberikan pewahyuan melalui tindakan dan hati nurani orang lain. Ya. Bahkan kalau kita baca kitab Amsal ya, dan kita nggak akan buka ayatnya satu-satu karena ayatnya pasti sangat banyak. Tapi kalau kita baca kitab Amsal, Amsal itu punya nasihat spesifik supaya kita belajar dari kebijaksanaan orang lain. Oh iya, ya. Di pasal-pasal awal ya, pasal 1 sampai 8, Amsal itu akan berbicara supaya kita belajar dari kebijaksanaan ayah dan ibu, nasihat ayah dan ibu. Ya. Lalu dari pasal 9 sampai selesai di extend, diperluas, kita harus belajar dari kebijaksanaan semua orang yang bijak.
Ya, artinya Tuhan bisa berbicara kepada kita melalui kebijaksanaan ayah kita, kebijaksanaan ibu kita, kebijaksanaan orang lain. Harus mau belajar dari situ, gitu ya. Ya, sebagai contoh, ya, dari mana kita belajar matematika? Ya, apakah tiba-tiba kita akan buka satu ayat, lalu kita tiba-tiba mengerti tentang apa? Misalkan trigonometri, ya. Dari mana kita belajar tentang fisika? Apakah kita buka Alkitab lalu tiba-tiba kita mengerti tentang gelombang? Enggak. Kita belajar itu dari orang-orang yang bijaksana dan Tuhan mewahyukan pengetahuan dari mereka juga. Itu poinnya ya. Tapi wahyu perorangan itu juga dikacaukan oleh kejatuhan, ya. Hati nurani manusia meskipun di dalamnya ada cicipan hukum Allah, itu dikacaukan oleh kejatuhan juga. Kebijaksanaan orang lain yang kita jadikan teladan, ya, meskipun Tuhan bisa mewahyukan dari situ betul, tapi itu juga dikacaukan oleh kejatuhan. Contoh, hati nurani orang itu tidak selalu membuat penilaian yang sama terhadap hal yang sama. Ada hati nurani orang itu yang sudah tidak sensitif lagi terhadap dosa, ya, sampai meskipun Tuhan bisa mewahyukan dari hati nurani, ada satu hal, orang yang A anggap itu dosa, orang yang B anggap itu nggak dosa. Oh iya, artinya apa? Hati Tuhan memang bisa berbicara melalui hati nurani, tapi itu tidak cukup. Ada hati nurani yang sudah tidak sensitif. Kebijaksanaan orang lain, oke. Tuhan bisa mewahyukan melalui kebijaksanaan orang lain, melalui teladan orang lain. Ya, tapi ada kita punya sama-sama bijak ini, ada orang bijak E dan ada orang bijak A dan orang bijak B. Terhadap isu yang sama, mereka kasih nasihat yang berbeda. Oh iya, kontradiktif nasihatnya. Dari mana kita bisa menilai yang mana yang benar? Disitulah keterbatasannya wahyu perorangan. Maka wahyu perorangan saja tidak cukup. Nah, oke, sampai di sini Bill, silahkan tanggapannya. Oh iya, iya ini saya jadi keingat sesuatu. Jadi beberapa hari yang lalu saya ada ngomong lah, ada berdiskusi tentang ini sama teman saya. Lalu saya bilang bahwa eh, apakah kalau misalnya nanti kamu punya anak, terus anakmu ini menasihati kamu gitu. Saya misalnya kayak eh, apa namanya, papa kamu ini nggak harusnya nggak boleh kayak gitu loh, gini gini gini. Atau misalnya mama kamu tuh terlalu terlalu lewat, atau mama kamu tidak on time misalnya. Apa yang akan kamu lakukan? Eh, Biasanya apalagi kita dari timur gitu ya, itu biasanya kayak langsung, apaan sih kamu kan masih anak kecil gitu. Apaan sih kamu kan masih anak kecil. Jadi seolah-olah yang bisa menegur kita tuh cuma Alkitab gitu. Ya, saya larinya ke sana. Jadi jangan sampai eh, orang lain itu tidak bisa menegur dalam hal, maksudnya apa? Seolah-olah Tuhan tidak memberitakan wahyunya melalui tindakan orang lain gitu, melalui teguran, melalui apapun, sehingga kita jadi anti gitu sama teguran, anti sama tindakan orang lain. Bahkan bisa jadi kita di tahap yang kesal sama tindakan orang yang benar. Pernah nggak? Pernah nggak kita di kayak gitu? Ya, saya pernah ya. Saking berdosanya saya, orang berubah itu kayak apaan sih lu, so suci. Kita bisa gituin loh. Saking tidak sensitifnya kita terhadap terhadap apa namanya, hal yang benar gitu ya. Tidak sensitif terhadap dosa. Jadi bisa bias gitu kan. Nah, dan disitulah titik kelemahannya memang. Tapi artinya kita sebagai makhluk sosial, kalau seperti itu kasusnya, artinya kan jadi sisi positifnya adalah kita check and balance kan. Kita saling mengkoreksi kan. Jadi saya lemahnya di mana, saya lihat Mas Jansen tinggi kuatnya di mana, Mas Jansen lemahnya di mana, lihat orang lain kuatnya di mana. Jadi kan akhirnya saling, apa namanya, Tuhan menasihati melalui tindakan orang lain gitu. Nah, itu yang saya lihat sih dari sini. Walaupun memang itu akan menjadi bias pada akhirnya. Apalagi kalau misalnya satu komunitas itu salah semua. Hmm. Nanti miring semua gitu kan. Miring semua jadinya. Ya, itulah yang terjadi kalau melihat orang lain. Tapi bukan berarti kita berhenti untuk bisa ditegur, dinasihati melalui tindakan orang lain. Mungkin itu, Mas Jansen.
Kalau Ya, seperti itu kita butuh apa nih? Gitu kan? oke. Kita masuk ke bagian ketiga, ya, yaitu wahyu khusus. Ya, nah, ayatnya mari kita baca Mazmur 19, ya, ayat 8 sampai 12. Ya, atau mungkin di online-nya 7 sampai 11 kayaknya. Ya, Mazmur Mazmur 19 ayat 8 8 sampai 12. atau 12. Kita lihat ya. 8. 8 ini berarti. Iya, 8 cetak benar. Oke, berarti di sini aku buat 7 aja. Hmm. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Oke, satu ayat Betul? lagi, Bill. Satu ayat lagi. 12 ya, dari sini Iya, berarti. iya. Lagi pula, lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Oke. Ya, ini adalah wahyu khusus. Bagi saudara yang notice, yang menyadari, ini adalah pasal yang sama yang berbicara tentang wahyu umum. Ya, Mazmur 19 ayat 1 sampai 5-nya itu bicara tentang wahyu umum. Ayat, ya kita bilang ayat 8 sampai 12-nya ya, karena saya pakai cetak ya, itu bicara tentang wahyu khusus. Di pasal yang sama. Ya. Makanya ada satu orang, ya, filsuf Kristen ya, dia apa mendalaminya philosophical theology ya, Bill tahu ini namanya C.S. Lewis ya. Ya, Hmm, C.S. Lewis itu bilang Mazmur 19 adalah Mazmur paling indah dari semua Mazmur ya, gitu ya. Mungkin karena background dia dari ateis awalnya ya, iya. dan Mazmur 19 itu benar-benar mengkontraskan gitu ya. Mengakui tapi sekaligus mengkontraskan dua-duanya ya, antara antara wahyu umum yaitu alam dan wahyu khusus Hmm. gitu. Wahyu khusus itu apa? Wahyu khusus itu Tuhan menyatakan kebenaran tentang rencana keselamatan tentang dirinya sendiri kepada umat manusia melalui kata-kata kitab suci. Sekali lagi ya, Tuhan menyatakan kebenaran tentang rencana keselamatan tentang dirinya sendiri kepada orang-orang melalui kata-kata kitab suci. Ya, dan ini dikatakan sempurna. Perhatikan itu, Taurat Tuhan, ya, Taurat Tuhan maksudnya Alkitab gitu ya, sempurna. Wahyu umum atau alam itu masih dikacaukan oleh dosa, oleh kejatuhan. Wahyu personal, ya, hati nurani, tindakan orang lain, apa kebijaksanaan orang lain itu masih dikacaukan oleh dosa. Wahyu umum, wahyu perorangan itu masih dikacaukan oleh dosa. Tapi wahyu khusus Alkitab tidak dikacaukan oleh dosa. Alkitab itu sempurna. Ya, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Ya, efeknya itu pasti dari tidak berpengalaman pasti jadi hikmat, dari negatif pasti jadi positif. Itu efeknya wahyu khusus Alkitab, ya kan? Nah, ada beberapa ayat yang saya mau bahas menarik ya. Misalkan ayat ayat 10 ya di versi cetak. Dikatakan hukum-hukum Tuhan itu benar adil semuanya. Oke, jadi sepenuhnya benar, sepenuhnya adil ya, apa yang ada di dalam Alkitab itu. Ya, berbeda dengan wahyu umum atau alam, dia masih ada sisi negatifnya. Meskipun Tuhan bisa mewahyukan dari situ, betul, masih ada sisi negatifnya. Tapi wahyu perorangan, ya, itu masih ada sisi negatifnya. Tuhan bisa mewahyukan dari situ, betul, tapi masih ada sisi negatifnya. Wahyu khusus tidak benar semuanya, adil semuanya. Ya, perhatikan lagi di ayat 11 versi cetak.
Dikatakan lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua ya. Di dalam terjemahan baru edisi 2, lebih berharga daripada emas, bahkan daripada banyak emas murni. Ya, aset nomor satu sampai sekarang itu masih emas. Tapi kalau kita mau tanya, emangnya ada yang lebih berharga dari emas? Ada. Wahyu khusus itu lebih berharga dari emas. Firman Tuhan lebih berharga dari emas. Alkitab lebih berharga dari emas. Ya, itu aset nomor satu sepanjang masa. Ya kan? Bahkan lebih manis daripada madu, katanya. Ya. Ayat 12 versi cetak. Lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu. Ya, si pemazmur Daud, ya, Daud menyebut dirinya sebagai hamba Tuhan. Daud diperingatkan oleh semuanya itu. Daud diperingatkan oleh wahyu khusus, oleh Alkitab. Dan orang yang berpegang padanya, orang yang berpegang pada Alkitab dapat upah besar. Ya, ada kerinduan dalam hati manusia untuk mendapatkan hal yang baik. Ya. Tapi dari semua hal yang baik, yang paling baik itu adalah upah yang diberikan kepada orang yang berpegang pada Alkitab. Ya. Lebih lanjut tentang wahyu khusus ya, kita buka perjanjian baru. 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17 ya. 2 Timotius 3, Ayat 15 sampai 17. 15 sampai 17. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh pada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Iya. Nah, ini perhatikan ayat 15 itu ya. Kitab suci menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ya. Wahyu umum atau alam itu bisa menuntun kita untuk tahu bahwa Tuhan itu besar, Tuhan itu baik, bahwa ada being yang kekuatannya kekal, bahwa ada being yang ilahi. Oke, alam bisa memberitahu itu. Tapi siapa yang bisa memberitahu kita? Bukan siapa. Jalur wahyu yang mana yang bisa memberitahu kita rencana keselamatan? Wahyu umum nggak bisa kasih tahu kita rencana keselamatan. Ya, yang menuntun kita kepada keselamatan itu wahyu khusus. Wahyu khusus. Ya, wahyu khusus yang bisa menuntun kita untuk beriman kepada Kristus Yesus. Karena wahyu khususlah yang akan menjelaskan dari perjanjian lama nubuat-nubuatan Mesias. Yang kita akan baca di perjanjian baru, nubuatan itu digenapi oleh Yeshua HaMasiah, Yesus Kristus. Kita akan pelajari bagaimana dia itu adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Kita akan pelajari bagaimana kehidupannya. Kita akan pelajari bagaimana dia berkorban mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Kita akan pelajari bagaimana dia bangkit. Kita akan pelajari bagaimana dia akan datang yang kedua kali. Hanya wahyu khusus yang bisa memberitahukan itu. Bukan berarti Tuhan tidak berbicara melalui wahyu umum dan wahyu perorangan. Enggak, itu maksudnya. Ya, kita akui itu ada. Tapi hanya wahyu khusus yang memberitahukan rencana keselamatan. Jelas ya? Oke, kita buka bahasa Yunaninya, Bill. Untuk ayat 16. Oke. Ya, 2 Timotius 3. 3. Aduh, kurang. Ya, 16. oke. Oke. Ya, saya bacakan kalimat pertama aja. Pasagrafe, semua tulisan Theopneustos. Ya, bahasa Indonesia diilhamkan. Tapi nanti kita bahas tentang Theopneustos lebih dalam. Pertama, saya mau bahas dulu tentang kata pasagrafe. Pasa itu semua, grafe itu tulisan. Semua tulisan. Alkitab secara keseluruhan. Jadi kita nggak boleh nih pilih-pilih bagian Alkitab yang mana.
yang mau kita pelajari dan mau kita hidupkan, ya. Kalau dia sederhana, oke, saya mau pelajari. Kalau dia rumit, ya, oh saya nggak mau pelajari ini karena rumit, ya. Lalu kemudian kalau itu cocok sama gaya hidup kita, oh saya mau terima itu. Kalau dia nggak cocok, menegur kita, oh saya tolak itu. Nggak bisa. Waktu berbicara tentang wahyu khusus, dia berbicara tentang pasagrafe, semua tulisan. Ya, kalau kita mau mendengar Tuhan berbicara secara khusus, kita harus pelajari seluruh Alkitab dengan seksama. Itu ya. Lalu kata selanjutnya adalah theopneustos. Ya, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan jadi diilhamkan Allah. Ya, by the way, theopneustos itu satu kata, Bil, kalau di Yunaninya ya. Oh iya Ya, sih. meskipun dia compound word, dia terdiri dari dua kata, betul. Theo, theos Tuhan, pneustos itu dari pneuma, nafas. Ya, theos Tuhan, pneuma nafas. Jadi theopneustos, dinafaskan Tuhan. God breathed. Ya, diilhamkan itu bukan terjemahan yang salah, ya, tapi bahasa Yunaninya lebih dalam lagi. God breathed, dinafaskan Tuhan. Semua jalur pewahyuan yang lain itu dari Tuhan, tapi tidak didefinisikan langsung sebagai dinafaskan Tuhan, enggak. Hanya didefinisikan sebagai menceritakan Tuhan, misalnya alam menceritakan Tuhan. Oke. Lalu wahyu personal itu di dideskripsikan sebagai ditanamkan oleh Tuhan kepada hati manusia, misalkan gitu. Ya, tapi Alkitab itu spesial karena Alkitab itu dinafaskan oleh Tuhan. Jadi Tuhan sendiri yang berbicara lewat si penulis-penulis ini, lewat para nabi dan para rasul. Nafas Tuhan yang langsung berbicara di situ. Ya, ini wahyu khusus. Poinnya apa? Kita menjawab pertanyaan tadi. Seberapa berotoritas Alkitab? Seberapa benar Alkitab? Bagaimana dengan sumber kebenaran yang lain? Kita tidak menolak sumber kebenaran yang lain, ya. Kita tidak menolak Tuhan berbicara melalui alam, Tuhan berbicara melalui hati nurani manusia, Tuhan berbicara melalui teladan tindakan orang lain, Tuhan berbicara melalui nasihat kebijaksanaan orang lain. Kita nggak menentang itu. Tapi yang kita bilang adalah, itu semua harus diuji, harus dibandingkan dengan kebenaran Alkitab. Dalam memahami alam, kita harus bandingkan uji dengan Alkitab. Dalam memahami hati nurani kita sendiri, kita harus membandingkan mengujinya dengan Alkitab. Dalam memahami teladan orang lain, kita harus membandingkan mengujinya dengan Alkitab. Dalam memahami kebijaksanaan dan nasihat dari orang lain, kita harus mengujinya, membandingkannya dengan Alkitab. Alkitab itu harus jadi lensa, harus jadi kacamata. Yang dari kacamata ini kita bisa melihat apa yang alam katakan, apa yang hati nurani kita katakan, apa yang kebijaksanaan orang lain katakan secara lebih jelas. Ingat, alam, hati nurani, dan kebijaksanaan orang lain itu masih bisa dikacaukan oleh dosa. Alkitab enggak. Makanya Alkitab harus tempatkan di standar tertinggi untuk menguji jalur pewahyuan yang lainnya ini. Alkitablah satu-satunya jalur pewahyuan yang tidak bisa salah. Itulah otoritas dan kebenaran Alkitab. Ya, jadi jangan bingung lagi. Ya, nah, kalau saya sih lebih melihat alam ya. Kalau saya sih lebih belajar dari hati nurani aja. Kan hati nurani kita ini berbicara. Kalau saya sih lebih belajar dari pengalaman real orang lain aja. Loh, nggak menolak itu, tapi itu nggak mutlak. Dan gini loh, sekolah sahabat ini kita bicara sekolah sahabat. Sekolah sahabat itu utamanya adalah untuk belajar wahyu khusus atau belajar Alkitab. Dia boleh berinteraksi dengan wahyu umum dan wahyu perorangan, tapi wahyu khusus itu harus yang paling dominan. Sekarang di sekolah sahabat ya banyak sekali terjadi wahyu perorangan itu dominan. Jadi kita nggak belajar Alkitab, kita belajar itu dari hati nurani masing-masing, ya, dan dari tindakan kebijaksanaan masing-masing. Ya, Tuhan tentu bisa berbicara melalui itu, tentu. Tapi hati nurani kita itu bisa tumpul, kebijaksanaan kita itu bisa bias. Sekolah sahabat itu nggak bisa kita bicara isu rohani dengan hanya menurut saya, enggak. Ya, mulai dulu dari wahyu khusus yang tidak bisa salah, baru hubungkan dengan wahyu perorangan. Ya.
Dan mungkin banyak orang merasa gini, ah kita nggak perlu lagi belajar wahyu khusus, nggak perlu lagi belajar Alkitab. Kenapa? Karena kita sudah ngerti, sudah belajar dari kecil. Jadi dalam diskusi yang paling penting apa? Tinggal pelajari menurut hati nurani dan menurut pengalamannya. Hmm. Sudah mengerti, bayangkan coba, sudah mengerti Alkitab. Ya, hati-hati. Jangan pernah berpikir kita sudah tahu segalanya dan tidak ada hal baru lagi untuk dipelajari. Alkitab itu sangat kaya, sangat dalam, tidak akan pernah habis-habisnya dipelajari. Justru wahyu perorangan ya yang Tuhan sampaikan melalui hati nurani kita, yang Tuhan sampaikan melalui tindakan orang lain, yang Tuhan sampaikan melalui kebijaksanaan orang lain, justru itu akan semakin dimurnikan kalau itu diuji pakai wahyu khusus Alkitab. Jadi jangan merasa kita sudah ngerti Alkitab, nggak perlu belajar lagi, sekarang tinggal wahyu perorangan yang main. Enggak, wahyu khusus itu tetap khusus. Itu intinya. Disitulah otoritas Alkitab, disitulah kebenaran Alkitab. Ya, oke, sampai di sini Bil, silahkan tanggapannya. Saya ingin menyambut tadi yang Mas Hansen bilang ya. Sekolah Sabat. Ini kan kita belajar sekolah Sabat, saudara. Kenapa penting sekali membaca Alkitab sekolah Sabat? Sering tuh kayak gini. Coba saudara bayangkan, saudara jadi pemimpin diskusi, ya. Karena memang impromptu ini untuk semua orang, tapi terkhusus untuk pemimpin diskusi, ya. Coba pemimpin diskusi ngomong, siapa yang belajar hari ini, terus nggak ada yang angkat tangan. Terus saudara bawa sekolah Sabat ini ngomong seperti ini. Ya, saudara jelaskan, saudara baca apa yang tertulis. Ya, itu seperti itu ya ayatnya. Ada tuh di 2 Timotius. Tapi saudara nggak baca, saudara sebutkan aja. Menurut saudara, kira-kira orang yang mendengar sekolah Sabat itu akan buka itu dan baca nggak? Saya berani jamin mereka nggak akan buka dan baca. Hmm. Karena mereka aja nggak buka dan baca sekolah Sabatnya. Jadi, orang biasanya itu tidak belajar sekolah Sabat. Kita harus jujur, saudara. Bayangkan orang tidak belajar sekolah Sabat. Bahkan di gereja saya sendiri, banyak sekali orang yang tidak belajar sekolah Sabat. Di kelompok saya sendiri, orang muda di Timoho, di Jogja, banyak yang nggak belajar sekolah Sabat. Lalu kalau mereka datang dan saya nggak buka ayatnya, berarti mereka sama sekali nggak belajar. Mereka sama sekali nggak belajar, saudara Hmm. bayangkan. Jadi kita tuh counterproduktif. Counterproduktif. Bayangkan orang-orang ini nggak belajar sekolah Sabat, terus datang, terus nggak belajar juga, nggak baca juga. Ya udah, terus mereka nggak dapat apa-apa dong. Hmm. Mereka nggak udah. Jadi saudara jangan bayangkan, aduh lama, aduh apa. Mereka tuh datang dengan tidak belajar. Oke, dan kita harus man up tuh mah apa? Kita harus jujur bahwa mayoritas kita itu tidak belajar sekolah Sabat, apalagi orang muda. Dan kalaupun belajar, mayoritas itu tidak baca ayatnya, cuma baca sekolah Sabatnya, atau cuma nonton YouTube, terus dibiarkan YouTube-nya menyala, terus dia sambil ngapain? Hmm. Ya saya pernah seperti itu, ya kan jujur-jujuran aja kita. Jadi kalau kita mau mengajar dan belajar, ya dibuka Alkitabnya, dan ya walaupun itu memakan waktu atau apa, itu jauh lebih bagus saudara dibandingkan kita berdebat, bukan berdebat lah, berdiskusi dengan argumen kita sendiri. Karena kita bisa lari, kita bisa bias. Ya, saya Ya. nggak bisa sebutkan jemaatnya, tapi banyak sekali jemaat yang diskusinya tuh nggak pada akhir yang nggak baca, nggak nggak diskusi mendiskusikan apa yang sekolah sahabat itu pingin kita diskusikan. Karena apa? Karena ayatnya nggak dibaca. Jadi lari aja gitu kayak lari ke sana kemari. Ya menurut saudara gimana? Mungkin terlihat rame, mungkin terlihat aktif, Seru. seru, tapi kosong. Kita main kayak, oke judulnya apa? Peran Alkitab. Menurut saudara peran Alkitab apa? Jadi kita kayak bisa lari aja gitu. Ya mungkin saya terlihat apa ya, sombong, terlihat apa, tapi itu kenyataannya. Dan itu terjadi juga pada saya, dan itu terjadi di banyak gereja yang saya udah pergi gitu ya. Dan itu keresahan kan sebenarnya. Coba bayangkan kalau kalau kita ganti Alkitab itu dengan frasa Yunaninya ya, God breathed tadi, yang Tuhan nafaskan. Kalau kalau kita lihat di penciptaan, manusia itu bisa hidup karena nafas dari Tuhan. Jadi kalau kita nggak baca Alkitab, sama aja kita tuh nggak hidup, saudara. Karena Tuhan berhenti nafas. Bayangkan itu. Ya, makanya ini pelajaran ini sangat penting. Ini sangat penting sekali, sangat penting sekali. Mungkin itu Mas Yansan. Iya, iya. Dan ini tanpa menolak bahwa Tuhan bisa berbicara melalui hati nurani, Iya, melalui tentu. tindakan, tindakan teladan orang lain, melalui
nasihat kebijaksanaan orang lain, kita nggak menolak itu. Tapi jangan, itu bukan, itu masih bisa bias gitu loh, itu poinnya. Dan Alkitab itu Iya, wahyu iya, khusus yang tidak bisa salah. Ya, sangat disayangkan waktu untuk belajar Alkitab kita pakai menjadi waktu untuk belajar wahyu perorangan. Bukan iya, ditolak, tapi terus kapan lagi kita belajar wahyu khususnya gitu maksudnya. iya, Itu iya, poinnya ya. Iya. Kalau sudah belajar wahyu khusus, tentu dia bisa berinteraksi dengan wahyu perorangan. Ya, iya, bisa. Tapi jangan wahyu perorangan ini muncul di kelas belajar Alkitab. Di kelas belajar wahyu khusus muncul sebagai yang utama, ya. Itu sangat disayangkan ya. Kita rugi iya. besar. Kita rugi Rugi, besar. Iya. benar. Kita kehilangan yang lebih berharga dari emas. Kita kehilangan yang lebih manis dari madu. Rugi kita. Itu ya. Ada kutipan Bill untuk bagian ini? Tidak, kita lanjut dulu. Tidak, ya. Ya karena saya sudah mau ke ayat terakhir ya. Iya, 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 iya. Ya. Kita baca ayat inti kita, Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ya, ini luar biasa indahnya ya. Iya, Pertama, dikatakan eh, Alkitab itu seperti pedang bermata dua, ya. Artinya dia menusuk ke segala arah, ya. Dia ampuh itu maksudnya, ya. Ampuh, efektif, ya. Efektif untuk apa? Nah, perhatikan di kalimat terakhir. Sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita, ya. Karena dia tajam, ya. Jadi pertimbangan pikiran hati kita, wahyu perorangan yang masih bisa terdistorsi itu poinnya kan, itu bisa dibedah pakai Alkitab, ya kan? Nah, pertanyaannya gini, maksudnya gini, kenapa kita sudah berdiskusi sekolah sahabat terus-menerus, tapi masih nggak ada perubahan dalam pertimbangan pikiran hati? Kenapa? Karena nggak dibedah, nggak dibedah. Harusnya seperti meja operasi itu ya, pertimbangan pikiran dan hati ini ya, yang memang itu adalah dari Tuhan tapi sudah jatuh dalam dosa gitu ya, itu harusnya dibedah pakai Alkitab. Kalau masih ada hal-hal yang salah ya dalam pertimbangan kita, kita jadi tahu itu salah karena dibedah pakai Alkitab. Kalau ada hal-hal yang salah dalam pikiran dan hati kita jadi tahu itu salah karena dibedah. Dan kalau ada yang masih susah kita lepaskan, hal-hal buruk itu kita susah lepaskan, itu bisa dipotong dengan pedang bermata dua ini. Seperti orang operasi bisa dipotong itu, ya. Maka sekarang hati nurani kita, tindakan kita, kebijaksanaan kita, yang mana itu Tuhan bisa berbicara dari situ betul. Tapi coba kita taruh itu di bawah pedang bermata dua ini supaya dibedah. Dengan begitu, artinya bisa terjadi perubahan yang real, ya. Betapa banyaknya orang yang keluar dari kelas sekolah sahabat dan dia nggak merasa ada yang perlu dirubah dari hidupnya, ya. Karena cuma menurut saya dan menurut dia emang udah begitu, udah bener. Gitu loh. Sementara Alkitab bilang ada yang salah, nggak semuanya bener, ya. Siapkan hati kita untuk dibedah, untuk ditusuk dalam-dalam oleh pedang bermata dua ini, yaitu firman Allah yang hidup ini, ya. Dengan begitu, hubungan kita dengan Tuhan bisa bertumbuh, ya, karena hati kita ini, pikiran kita ini, pertimbangan kita ini diperbaiki, ya. Kalau kita sudah mengizinkan wahyu khusus membedah kita, maka wahyu perorangan kita jadi lebih tajam juga loh. Oh ya, jadi jangan pikir wahyu perorangan dan wahyu khusus benar-benar terpisah. Enggak, wahyu khusus yang semakin diizinkan untuk membedah, itu membuat wahyu perorangan kita makin peka dengan pewahyuan perorangan itu, ya. Oke, sampai di sini Bill, silahkan tanggapannya.
Iya, terima kasih Mas Hansen. Dan ya saya rasa ini bagus sekali ya. Kalau kita misalnya lihat tadi di awal-awal diskusi kita, waktu kita bahas wahyu perorangan, di mana karena wahyu perorangan ini sudah dikacaukan dosa, maka standar subjektivitas itu kan berbeda-beda, gitu kan? Bagi Mhm. orang yang ini benar, bagi dia ini tidak benar, beda-beda. Nah, tapi kalau bayangkan satu jemaat itu semuanya mengacu kepada Alkitab, maka kalaupun ada yang berbeda, menegur itu tidak sampai membenci orangnya. Ya, Nggak di hati gitu loh. Bagi orang yang menegur dan orang yang menerima teguran nggak hati. Kenapa? Karena dia nggak merasa, apaan sih lu suci banget. Atau orang yang lain merasa, ya kan gue ini memang manusia berdosa. Nggak ada pikiran itu. Kenapa? Karena semuanya bilang, oh iya benar. Karena Alkitab yang bilang. Jadi, no hard feelings. No hard ya. feelings. Hmm. Tapi coba kalau kita nggak dijunjung tinggi, ya jadi hard feelings. Jadinya apaan sih kamu ini memang kamu sok tahu, kamu aja dulu kayak gini gini gini. Nah jadinya kayak gitu, bertengkarlah dalam gereja, saling iri, saling ini. Karena apa? Karena junjungan tingginya tuh ya itu subjektivitas itu, gitu kan? Nah saya tarik ke sana gitu ya, supaya ketika kita baca ini kita jadi mengerti yang tadi waktu Mas Hansen bilang, kenapa wahyu perorangan kita akan semakin baik? Karena kita jadi nggak prejudis sama orang, kita jadi damai. Karena kita merasa, oh ya memang itu teguran dari Tuhan. Gitu loh. Kalau Alkitab bilang itu yang benar itu apa ya kita harus ikuti. Kalau itu datangnya dari orang, kita nggak akan melihat orangnya lagi. Yang kita lihat lah ada Alkitabnya gitu. Oh ya memang benar. Yang dia bilang itu benar sesuai Alkitab. Saya harus berubah. Udah. As simple as that gitu kan. No Hmm. hard feelings. Nah, saya rasa ada banyak sekali konflik di jemaat kita. Bisa kita avoid, bisa kita apa namanya, hindarkan hanya dengan mindset yang benar ini ya. Bahwa sepenting itu Alkitab itu sebagai otoritas tertinggi. Karena itu akan memurnikan bagaimana kita saling bersosialisasi sesama orang berdosa di dalam jemaat Tuhan. Ya mungkin itu Mas Yansen yang bisa saya tambahkan. Iya. Ada kutipan Bill untuk bagian ini? Tidak. Tidak. Oke, ya. Berarti untuk pelajaran ini kita hanya ada satu kutipan ya. Iya. Iya. Oke. Ya. Dan memang pelajaran ini eh, agak keras ya. Sebenarnya satu triwulan ini semua pelajarannya keras ya, nggak tahu kenapa ya. Iya devotional banget. Ya. Kalau kita memang belajar yang benar-benar sangat rohani jadi sangat keras ya. Mungkin lebih keras dari triwulan sebelumnya saya pelajaran-pelajaran Iya. triwulan ini ya. Tapi ini sangat bermanfaat bagi kita, sangat bermanfaat ya. eh untuk pertumbuhan kita, untuk hubungan kita dengan Tuhan ya. Itu. Oke. Bagian pertama adalah Efesus 6 ya dari ayat 10 tadi kita baca sampai 18 lah kita bisa bilang ya. Ya, meskipun saya tekankannya di beberapa ayat doang, tapi dibaca Iya. keseluruhannya juga bagus. Nah, itu berbicara tentang pertentangan besar, ya. Pertentangan melawan musuh, ya. Di situ disebut sebagai iblis, ya. Disebut juga sebagai roh jahat. Nah, itu kita nggak bisa anggap remeh musuh ini. Ya, makanya kita disuruh pakai senjata. Senjatanya adalah pedang roh, ya. Dan dijelaskan pedang roh itu adalah firman Allah. Ya. Tentu saja setan akan ingin sekali supaya kita nggak punya senjata. Kalau kita nggak punya senjata, lebih gampang dia menang. Tapi jangan kasih dia menang. Pakai senjatanya. Ya, bacalah Alkitab. Itu ya, nomor satu. Ya, nomor dua, ya ada beberapa ayat nanti bisa dicek. Tapi nomor dua itu saya berbicara tentang wahyu umum. Ya, wahyu umum itu adalah Tuhan menyatakan sebagian kebenaran tentang dirinya melalui alam. Ya, jadi kalau kita melihat benda-benda langit, kita melihat hewan-hewan, ya kita melihat betapa indahnya alam ini, kita tahu ada pencipta yang agung di situ, di balik semua ciptaan ini, ya. Tapi alam punya pesan ganda. Alam juga bercerita tentang hal-hal buruk, ya, tentang penderitaan, ya. Waktu kita melihat alam, kita melihat nyamuk yang menghisap darah, kita melihat kematian dan lain-lain. Karena alam itu juga membawa trademark dosa, ya. Alam itu membawa cicipan kejatuhan juga. Ya, jadi alam itu punya pesan tentang kebesaran Tuhan, tapi alam juga punya pesan tentang dosa. Ya, dan alam itu tidak punya informasi spesifik tentang rencana keselamatan.
ya, maka wahyu umum yang adalah baik ini dia tidak cukup. Harus ada yang lain. Itu ya. Lalu nomor tiga, berbicara tentang wahyu perorangan. Ya, Tuhan itu berbicara secara perorangan loh. Tuhan berbicara ke hati nurani kita. Makanya ada orang yang tidak pernah baca Alkitab, dia tahu mencuri salah, dia tahu berzina salah. Kenapa? Tuhan berbicara lewat hati nurani perorangan manusia. Tuhan tuh melakukan pewahyuan dari situ juga. Tuhan juga bisa memberikan pewahyuan dari tindakan atau teladan orang lain. Bisa. Tuhan juga bisa memberikan pewahyuan dari kebijaksanaan nasihat orang lain. Ya, misalnya kitab Amsal itu ya, belajar dari ayah, belajar dari ibu, belajar dari orang-orang bijak lain. Bisa. Dan ini jangan ditolak, ya. Ada kok Tuhan bicara lewat hati kita, itu sangat bisa. Jangan diabaikan ini. Jangan juga karena kita mau belajar Alkitab, kita jadi tolak semua nasihat orang lain. Jangan. Ya. Tapi hati nurani itu sudah dikacaukan oleh kejatuhan. Hati nurani itu bisa nggak sensitif lagi sama dosa. Kebijaksanaan dari orang yang bijak sekalipun, ya, itu sudah dikacaukan oleh dosa. Makanya untuk hal yang sama bisa ada pendapat yang berbeda. Ya, maka wahyu perorangan saja tidak cukup. Jangan ditolak tapi ya. ini poinnya. Kita sengaja begitu udah ada kita tolak yang lain itu salah juga. Ya, tapi dia tidak cukup. Lalu apa yang bisa membuat pewahyuan Tuhan itu benar-benar lengkap? Ya, itu adalah wahyu khusus. Wahyu khusus itu tidak dapat salah. Wahyu khusus itu sepenuhnya benar. Wahyu khusus itu sepenuhnya adil. Wahyu khusus itu adalah wahyu yang memberitakan rencana keselamatan, yang memberitakan Tuhan melalui kata-kata Alkitab. Ya, itu. Ya, dan ini dinafaskan langsung oleh Tuhan. Dia punya karakteristik yang unik yang tidak dimiliki oleh jalur pewahyuan lainnya. Ya, wahyu ini harus dijadikan sebagai lensa, kacamata untuk memandang wahyu umum dan wahyu perorangan. Entah alam, hati nurani, tindakan orang lain, nasihat kebijaksanaan orang lain itu harus diuji, dilihat melalui lensa kacamata wahyu khusus yaitu Alkitab. Ya, dan Alkitab itu ya, dialah yang akan mengubahkan kita untuk hal-hal baik. Di saat wahyu perorangan itu sudah mulai bias. Itu ya. Nomor 5, ini ayat intinya. Ibrani 4 ayat 12. Ya. Mari kita mengizinkan pikiran, niat hati kita ya untuk dibedah oleh pedang bermata dua itu. Apa itu pedang bermata dua? Alkitab. Ya. Alkitab yang akan membedah semua pikiran dan hati kita, memurnikan apa yang Tuhan sudah sampaikan secara perorangan itu harus dimurnikan melalui wahyu khusus, dengan wahyu khusus. Ya. Ya, tadi ada beberapa diskusi tentang ya, ada kritik lah tentang bagaimana menjalankan sekolah sahabat di jemaat masing-masing ya. Ya, tentu itu tidak dimasukkan sebagai materi utama ya. Tapi itu bisa dijadikan semacam refleksi aplikasi di UKSS masing-masing kalau relevan. Gitu ya. Dan ini poinnya 5, saya rasa 5 ya. Iya. Ini sudah benar apa? Dengan ringkas, tentu saja tidak ekshaustif secara akademik ini ya, enggak ya. Tapi ini secara devosional sudah cukup Iya. untuk memberitahu kita perannya Alkitab apa sih untuk membuat kita hubungan kita dengan Tuhan itu lebih baik lagi. Itu. Silakan Will, ada lagi? Iya, saya karena Mas Hansen tadi tambahin sedikit di akhir, jadi aku ingat sesuatu. Ya, iya. Jadi shout out ke Pendeta Memo. Pendeta Memo, dia chat saya tadi, lalu dia tanya, ini saya nggak apa share aja ya, Pendeta ya. Kan kita kan ini aja. Jadi Pendeta Pendeta itu tanya apa namanya ada ada materi nggak tentang kanonisasi, kanon, Hmm. tentang kanon. Nah, saya nggak tahu apakah itu ada hubungannya dengan sekolah sahabat ini, tapi bisa jadi saudara membaca sekolah sahabat ini peran Alkitab, karena di sini kan ada tentang justifikasi Alkitab gitu ya. Apa namanya, kenapa ini bentuk otoritas. Nah, biasanya kalau ditanya otoritas, itu nanti bisa aja ada pertanyaan tentang kanon. Bisa aja ada pertanyaan tentang kanon. Karena kan nanti dipertanyakan, oh iya, memang itu kan Alkitab, tapi kan
kenapa bukunya yang ini, kenapa bukan yang ini? Ada yang lain menerima buku yang ini, itu juga Alkitab bagi mereka. Nah, ada pertanyaan ke sana gitu. Jadi makanya tadi waktu saya ingat itu karena Mas Hansen bilang mungkin ini tidak ekshaustif gitu ya. Nah, memang tidak Hmm. ekshaustif gitu ya. Jadi kalau ada Hmm. pertanyaan ke sana, mungkin tidak bisa dijawab secara detail, tapi saya ada kasih satu buku untuk penelitian Memo tadi, karena ditanya ada materi atau tidak referensi, ya saya kasih bukunya John Peckham ya, itu bagus sekali. Yang Biblical Canonicity, Canonical Theology kalau nggak salah judulnya. Canonical Theology. Nah, itu easy to read, gampang, dan ya gampang lah pokoknya. Bagi orang yang bukan background teologi itu gampang, gampang. Dan mudah mudah membangun argumen untuk itu. Jadi bagi saudara yang mau siap-siap, kalau ada pertanyaan seperti itu, saya harap tidak sampai ke sana. Tapi kalau ada, ya pemimpin diskusi bisa baca itu ya bukunya John Peckham ya, Canonical Ya, Theology. Nah, mungkin Mas Hansen ada mau tambahan soal ini, karena tadi ya. ada perkataan jadi aku ingat. Mungkin itu bisa diunggah ya, ya di link Google Drive Nah, yang ada di deskripsi ya. oke oke, Ya, nanti gua oke. upload. Ya, karena kan kalau kita sarankan buku kan nanti orang juga bingung carinya di mana ya. Jadi Oh iya iya kalau iya itu iya iya. kita Iya. udah unggah di link Google Drive yang di deskripsi, bagi yang butuh nanti bisa tinggal baca. Oke? Benar, benar. Oke. Oke, ya, jadi itu aja tambahan sedikit ya. Seandainya jaga-jaga, karena biasanya Ya, bisa lari ke sana tuh, bisa ya, lari ke sana betul. pertanyaannya. Jadi jaga-jaga aja. Eh, Oke. Mungkin sampai di sini pelajaran sekolah sahabat kita ya. Ini singkat ya. Sahabat depan kita akan masih berbicara tentang Alkitab ya, Mas Hansen ya. Ya. Ini udah pernah Alkitab, kita akan bahas tentang sisi lain dari Alkitab itu nanti, pelajaran selanjutnya. Jadi masih satu tema lah dengan sekarang, tapi ini tidak boleh kita lewatkan yang ini ya. Hmm. Semoga pertanyaan kita di sini nggak usah dibawa ke sahabat selanjutnya gitu, supaya nggak banyak kali kan pertanyaannya menumpuk. Nah, mungkin itu Hmm. eh, yang bisa kita sampaikan saat ini, dan kita akan tutup pelajaran sekolah sahabat kita. Oke. Saya akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak di sorga, terima kasih atas firman yang kau sampaikan kepada kami. Izinkan firman-Mu Tuhan untuk membedah hati kami, menegur kami, dan berikan kami semangat untuk mempelajarinya. Karena hanya dengan mempelajari firman-Mu, kami memiliki senjata untuk melawan setan. Bapa, dengan penuh kerendahan hati kami minta untuk Engkau ajar, supaya apa yang kami sudah pelajari di sini, boleh kami ingat, boleh kami terapkan, dan boleh kami bagikan kepada orang lain. Kami berdoa secara khusus untuk guru-guru sekolah sahabat yang akan mengajar, berikan mereka hikmat dari sorga. Terima kasih ya Tuhan, ampuni kami akan segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, amin, amin. Baik, sampai di sini pelajaran kita. Shalom semuanya. Shalom, shalom semuanya.